Dia lagi nahan napas tuh perutnya tuh. Nahan napas deh. Nahan napas ini. Masa jam segini udah ngantuk banget. Ya, emang biasanya juga tidur. Ya enggak lah. Belum 9:30. Maka kalau bingung gak ngapa-ngapain mending nyari kerjaan soalnya. Enggak mau. Di rumah juga banyak kerjaan, ada nyuci. Ini kadang-kadang lagi malas aja. Nyuci, kerjain laki, juga bisa. Kamu mau makan apa? Udah makan? Wis. Hah? Udah barusan ya nengokin kamu belum bangun-bangun ya udah ya makan dah. Kemana sih? Agak ada kesetiaan sama sekali jadi bini. Nungguin lapar, nungguin orang tidur. Makanya istri itu nunggu suami baru makan sama-sama. Nah, Makan sendiri dulu. makanya jangan tidur kelamaan. Masa jam 8:30 belum mana ya makan aja. Kan udah makan anteng. Udah masak, nunggu dulu masak. Nengok lagi kamar masih tidur, nengok lagi kamar tidur, udah makan. Ini sambal apa? Enggak sambal goreng, tuh kayak sambal terasi. Sambal terasi. Ini jangan digaramin kalau terasi. Ora. Itu tadi tambahin terasi lagi sama ituan bawang. Goreng cabenya enggak ditambahin. Masakannya. Masakannya enak. Kamu beneran udah makan? Udah. Saya paling nggak tega kalau ngeliat istri itu kelaparan gitu. Lagi makanya makan duluan. Kayak dulu tuh waktu belum menikah, kalau lagi jalan ngoceh mulu kamu. Katanya jalan terus nggak makan nggak minum kayak nyari kitab gitu, ngoceh terus begitu. Nah iya kayak suhu kan. Siapa tuh filmnya kalau makan jalan mulu nggak makan. Nih pagi-pagi ya, orang nggak boleh makan. Makan busur satu yang kecil. Sebelum ini aduh lapar banget sih ya. Doang teh. Kenapa kok sengaja banting-banting kaleng? Aku lagi istirahat. Kaleng apaan? Nyamuk. Kalau lagi nyapu kok nggak ini nggak sengaja. Ya bangun dah nih. Naik motor aja ya pelan-pelan ke di sono di luar. Naik motor pelan-pelan. Ngaruh kalau naik motor. Nah itu kan di luar kedengeran karena kamu. Mau makan tai-tai. Ambil yang kemarin jalan-jalan. Berenang yang malam
Semalam tuh aku tidur jam 23. Nah, kayaknya aku nggak bisa ngerjain ini malam. Mau tidur aja. Tidur tapi jam 1 udah melek. Asem. Pikiran udah pagi. Jam 1. Biasa malam gentayangan. Ya biasa malam gentayangan ya begitu. Saya tidur di sini, di depan TV pindah ke sini. HP bunyi mulu, HP nguk kayak gitu. Getarannya tuh berasa sekali. Ini HP yang mana yang nguk? Jangan-jangan saya lagi ditelepon orang, punya saya juga nggak berisik, cuma getar doang. Pas saya tengok HP ku kosong notifikasinya. Aku lihat HP mu, lama aku megang HP itu di situ. Sempat ngecek. Habis itu aku kayaknya jam 4 ini azan subuh itu. Wah, habis subuh lah kira-kira. Tidur lagi. Ada kabar dari saudaramu ya? Kamu punya saudara banyak tapi kabar-kabarnya kagak aja ya. Asal makan lok ini kan? Tempe sama itu? Enggak, tempe belum. Nah, makan enak kan begini kok. Buatan siang. Cuci piring dulu. Hah? Cuci piring dulu habis makan. Kamu aja di perempuan cuma gulang-guling gitu doang. Coba kalau kamu di Jakarta, sono betah gitu di Jakarta, ya saya mau tak mau nyuci piring masak sendiri yuk. Itu terpaksa namanya. Bukan terpaksa, Terus apa lu buat terpaksa? kebutuhan. Pada baik. Beda lah. Terpaksa dan kebutuhan beda. Ya kamu sendiri kalau nyuci piring ngepel gitu terpaksa. Ya kan enggak ada yang lain. Hah? Ya enggak, itu mah ke nian. Tadi bilang gak ada yang lain. Ya makanya kok gampang saja. Carikan desi-desi yang lain. Desi lain Desi. Atau Leli. Bosan dengan namanya Desi. Kamu yang ingin ke Desi. Saya mah Bu Rojo. Sudah selesai sama Desi. Leli. Sudah tamat. Sama Leli. Jadi udah punya orang. Aku masih ada bukunya. Bisa rujuk. Ini dong buat apa? Buku sebelah doang. Udah lagi di KUA. Saya tanya buku nikah, kok sendirian yang punya istri? Ya jadi saya sama istri gitu. Dia lagi merantau Taiwan. Dulu waktu tanya begitu. Mas istri mana?
merantau di Taiwan. Karaoke asik nih mak. Yang sama apa? Bukunya diabadikan. Itu wanita-wanita yang benar-benar aduh hai gitu ya. Leli, kalau lihat nih, Mas Jumadi sering sebut-sebut nama. Biar bagaimanapun dia kan masih istri saya. Isi sebelah pihak. Dianya aja langsung mulai ditinggal merantau. Dia mau nikah lagi. Gagal kan. Terus akhirnya baru ngubungi saya lagi. Mau ngajak rujuk. Ya saya juga gak semudah itu. Dia ngajuin syarat harus langsung datang hari ini juga kalau mau rujuk. Nah, saya juga bingung. Akhirnya di situ ya iya oke, rujuk boleh. Istri saya juga setuju. Makanya laki-laki itu jangan disepelekan walaupun kelihatannya lagi lemah. Itu hanya memang lagi siap-siap aja. Nggak lama lagi juga akan kuat. Seperti apa namanya? Ya punya laki-laki gitu ya, senjatanya juga begitu toh. Ketika dia itu lagi diam, ya tidak ada ereksi sama sekali. Ya jangan diharapkan untuk menembus beton segala macam. Tuh kenapa videonya tinggal sebiji? Nah, mata sebelum bagaimana ceritanya? Nah itu musik. Video, oh tuh, cuma satu doang. Motor function. Nah ini baru tuh mau tidak. Sebenarnya begini ya, perempuan tuh kadang-kadang takut khawatir tidak cukup makan minum untuk beberapa hari kemudian atau yang akan datang itu. Karena dengan melihat sikap suaminya yang kelihatannya itu agak santai atau apa gitu ya. Padahal santainya manusia itu otaknya itu berpikir, bukannya tapi jangan dicemooh. Kalau dicemooh santainya akan diperpanjang dulu. Karena pikirannya yang dipakai buat mikir ngeluarin ide dia pakai untuk apa namanya membalas omongan bininya begitu. Jadi diamkan saja, biarin aja dia biarin gitu. Kayak kamu juga begitu, saya juga biarin dulu, mungkin ada pikiran lain. Kamu ketika punya duit langsung beli ini, langsung beli itu, beli, ya biarin aja. Sampai nanti ketemu waktunya saya jedotin gitu. Yaitu pindah kontrakan setengah mati kan mindahin saya sendiri, kamu kagak, kamu cuma duduk doang remproh di lantai. Itu yang melihat sama aku juga. Nggak boleh lagi Hamil pala lu peang. Wong kamu nikah aja, baru nikah pengantin baru diusir dari kontrakan kok. Katanya kontrakannya mau dibagi ya buat warisan. Dari Srengseng ke Tebet kah, mindahin berapa kali lah. Kamu cuma sekali bawa doang bareng sama saya, habis itu kamu ngelemprok nungguin aja gitu. Hah? Oh iya. Iya. Pernah nggak inget desain saya tahu. Maka di situ saya ngomel, kalau orang kontrak itu jangan apa beli, katanya biar punya pala lu peang, ya pindahan kayak gitu. Kalau laki-laki ngomong tuh bukan ngomongnya ini, kalau saya ngomongnya tuh agak berbobot. Nah, kalau di situ dilawan, lalu gua siram pakai air comberan, nggak perlu pakai air aki. Yang capek saya mindahin. Lah kalau bukan kamu siapa yang capek? Kamu suaminya. Yang begitu emang suami istri itu bisa berpisah loh. Kalau diingetin, kalau kamu menekan suami,
namanya suami istri itu bisa berpisah, pacaran bisa putus gitu. Jadi di situ kamu sini bahwa kita dulu bukan orang yang saling kenal gitu, kita mengenal gitu untuk kerjasama dalam sebuah yang disebut keluarga. Nah, meningkat lagi setelah punya rumah namanya rumah tangga karena kita punya rumah dan punya tetangga seperti itu. Jadi jangan dalam rumah tangga itu menganggap bahwa istri itu berkuasa seluruhnya gitu, laki-laki harus nurutin dia dulu, ini itu harus nurut, tidak begitu. Woi, dengar nggak? Tidur gue siram pakai air dong. Jangan. Udah tadi denger sih dari tidur. Nyanyi panjang lebar. Ya, saya ini kadang-kadang pengen ngingetin kamu bahwa kamu jadi sombong atau jadi apa gitu, supaya jangan. Karena punya suami itu ya harus kamu perhatikan juga kebutuhannya. Dia butuh istirahat ya kamu jangan ganggu istirahatnya, jangan banting-banting kaleng segala macam itu jangan. Bela sekali doang aja diputer berapa kali. Nyapu itu lagi nyapu. Karena kamu keturunan dari Marwani ya. Marwani juga kalau lagi sebel sama suaminya, ketika suami ini dia pun gedor-gedor, gedok-gedok itunya pakai sapu, dok 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 gitu. Saya tahu ini orang ngapain. Oh ternyata babemu lagi ngorok udah siang gitu. Cuman kalau babemu mau tidurnya luar biasa sih, nyenyaknya punya kayak sama kamu gitu. Sebentar-bentar dia tidur gitu. Itu memang kelas harusnya saya, makanya saya kadang usil sama kamu yang tidur itu normal karena kamu tidurnya sudah lewat batas. Sore jam 8 kamu udah tidur ya, bangun kamu paling belakangan itu, udah lewat subuh belum bangun juga kalau saya nggak tarik-tarik. Nah, nanti siang-siang kamu lagi ngerjain apa, tahu-tahu udah lagi meleng aja tidur. Kamu bikin itunya terlalu manis sih, tehnya bikin saya tuh enak. Bisa nggak kurang gulanya untuk saya mah? Bisa, ini mah segelas, mana coba liatin. Udah telan tuh, cicipin dah. Oh, ya bedain apa, kalau punya aku tuh jangan sampai manis. Manis itu, Iya manis. manis tai lu. Itu manis banget. Jangan terlalu manis, enak banget saya kalau habis minum manis. Udah karaoke-nya kapan? Yaudah ini kamu koroknya punya saya lah, di belakang. Nggak kebaca sih. Melek lah makanya. Tuh duit kemarin dipakai buat beli bangku, kamu sih ngambil dulu KTM. Nggak usah manyun. Untung nggak beli lemari. Hah? Nah kalau beli lemari taruh sini aja mah, lemari mah. Buat batasan sini. Mana? Situ datang ya. Itu. Iya paling kan 50 cm dia lebarnya. Itu udah 30 cm, paling nabrak 10 cm. Lubang pintunya kurang 10. Jadi kalau orang masuk kan nggak langsung lihat itu, langsung lihat hordeng belakang.
Tapi memang yang orang yang mencampakkan istilahnya itu tidak nurut dengan saya dalam berkeluarga, mantan istri saya gitu, karena nggak cuma satu, saya mantan ya kamu bisa lihat sendiri lah, dia masih pada muda, masih molek, cantik juga termasuknya. Di antara kamu kalau dibandingin dulu waktu saya ketemu kamu dengan 2 orang mantan istri, mungkin kamu yang paling tua, paling keriput, paling tepos itu ya, itu dulu ya. Tapi mereka juga tidak semerta langsung indah gitu perjalanannya. Mantan istri pertama ya cuman begitu doang. Laki-laki yang dulu pada demen katanya gini waktu masih jadi istri saya, satu persatu pada menikah dengan sendiri dengan pasangan yang lain. Nah, mantan istri saya itu puluhan tahun dan akhirnya jadi tetap sendiri. Dia dapet jodoh juga karena saya yang iseng, nomor dia aku pajang di ituan, di apa kontak jodoh, baru ratusan cowok banyaknya menikah lah, dapet orang jauh. Itu karena campur tangan saya juga. Kalau saya nggak campur tangan, saya kasih juga ngeliat dia, oh sana saya balik, akhirnya silakan lah, banyak cowok nih bakal nanti mana yang bakal jadi jodohnya. Akhirnya ada yang jadi satu, cuma jadinya begitu, ya harus kawin dulu sampai 2 tahun bunting sudah tinggal lahirnya baru pulang nikah. Itu kasihan juga sih kayak gitu, malah bapaknya yang stres jadinya, istirahat duluan. Nah mantan istri yang kedua itu lebih muda lagi malah, selisihnya 6 tahun kalau nggak salah sama saya. 6 tahun berarti. Oh, paket. Oke, makasih ya. Nah, mantan istri yang kedua itu 80 dong ya. dia Beda berapa? kayaknya dia sekitar 6 tahun muda dia. 8. Iya benar sekitar tahun 8. 92. Siapa? Ini. Ya enggak, kalau saya 86 dia 80 berarti. Enggak, tahun 90. Iya 92, dikasih tahu 92. Enggak sampai 6 tahun selisihnya. Kayaknya 3 tahun 4 tahun. Gitu. Dia udah 6 tahun. Kayaknya sih. Kayaknya 6 tahunnya begini loh. Selisih antara Trimo dengan Leli yang 6 tahun. Jadi kan 3 tahun gitu. Saya di tengah-tengah. Istrinya aja udah lupa, istri manggil akhirnya. Nanti sudah lupa. Kalau Trimo saya ingat kan itu hari Kartini pada tanggal 21 Maret tahun 2000. Hari Kartini 21 Maret katanya. Malah mulai cepet mulutnya malah kena pipinya. Langsung masuk tadi. Cepet pagi itu. Kalau udah semangat 21 Maret. Tahun 2000 bukan tahun 2000, tahun 1983 itu. Nah iya, tanggal berapa? 21 Tadi April. hari April katanya, April. Itu kan April. Hari Kartini 21 Maret katanya. Udah gede-gede suaranya. Situ ya. Terus kalau Leli lah saya benar-benar lupa kalau tanggalnya. Kayaknya tanggal 1 kayaknya dah. Oh, tanggal. Coba kau lihat di buku nikah aja mah. Menurut Banjang. Tanggal 1, kayaknya tanggal 1. Lupa lah, kalau itu benar-benar lupa benar. Karena saya tidak pernah ingat tanggal lahirnya istri-istri mantan, saya tidak pernah. Jadi selama belum menikah pun tidak pernah saya itu menyiapkan apa tuh, tidak. Makanya udah jadi istri kayak gini sama yang ini pun ya
jauh-jauh hari saya mending nanyain mumpung lagi inget ya, kamu mau dibeliin apa nih ulang tahun gitu. Enggak, masih jauh begitu. Ditolak, enggak, masih jauh gitu, nggak usah mikirin. Nah bener, pas hari hanya saya lupa. Ya lewat, dia manyun aja udah nawarin jauh-jauh hari, kira ini. Ternyata malah nggak ini, nggak ingat. Tapi saya ingat yang lain, yaitu kamu butuh apa, saya ingat gitu. Itu sih kewajiban sebagai suami. Kayak gitu banyak lagi jawab. Ketawa dia sebenarnya. Saya sendiri jawab sendiri. Ya kamu ya, itu kan kewajiban sebagai suami. Memang harus apa namanya, mencukupi segala. Ya kalau masih jadi suami. Gitu. Kan saya tadi kembali ke fitrahnya tadi bahwa saya itu punya orang tua. Gitu. Dan saya dengan kamu itu baru kenal itu ya setelah itu. Jadi jangan-jangan sebelumnya. Kalau mantan istri yang kedua yang begitu muda itu malah sangat tragis sih. Mana karaoke aja mah. Bangun lu. Ugi bang juga. Makanya ini orang nggak pernah namanya berniat bagaimana kali sama saya, apalagi minggat gitu. Balik ke orang tua nggak berani deh.